Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dengan NIM 200020017 dengan jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kewirausahaan. Dimulai dari kemampuan kita menganalisis seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang yang kita sebut sebagai seorang wirausahaan yang berhasil. Mungkin banyak kasus, banyak contoh bisa kita lihat, bisa kita dengar dan kita saksikan. Apakah di media ataupun justru di jurnal, sebenarnya seperti apa perjalanan seorang wirausahawan yang begitu hebat, begitu kaya raya di muka bumi, ternyata mengikuti perjalanan cukup panjang, seperti yang kita alami saat ini. Dari bukan siapa-siapa, tapi mimpi itu bisa jadi kenyataan di luar ekspektasi kita. Beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat, kita rasakan, apakah ciri-ciri tersebut kita miliki atau justru bisa tidak kita memperbaiki diri, melakukan berbagai hal sehingga ciri-ciri itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Yang pertama, seorang wirausahawan yang berhasil dan sukses pasti memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi sukses, seseorang harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Punya pandangan yang tidak hari ini tetapi melangkah di masa depan, dia seperti apa, mau melakukan apa, dengan siapa dan bisnisnya apa. Kemudian itu turun dalam bentuk rencana-rencana yang telah didesain sedemikian rupa. Yang kedua yaitu harus menjadi seorang yang pekerja keras, tidak patah semangat dan tidak hanya mencari yang mudah. Sebelum berhasil jangan mau berhenti, seberat apapun risiko pasti Anda mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi, bukan seakan-akan sembunyi, di mana ada satu ketika Anda harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena biasanya wirausahaan yang sukses, dia akan selalu berada di depan untuk mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan. Dan yang keempat yaitu komitmen. Orang-orang yang berhasil biasanya memiliki komitmen yang tinggi. Misalnya, jika dia datang jam 8, maka sebelum jam 8 dia telah hadir. Maka dia akan melakukan segala sesuatu itu sampai tuntas, dan sebelum tuntas dia tidak akan berhenti. Yang kelima yaitu mengembangkan hubungan baik. Mampu mengembangkan hubungan baik dan sekaligus memelihara hubungan dengan siapapun dan berbagai pihak manapun. Tidak pandang bulu, artinya terus membangun komunikasi baik dengan terus mengembangkan hubungan dengan siapapun, karena kita tidak bisa memprediksi dengan siapa peluang suatu saat kita dapatkan. Siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen, atau justru akan membuat kita dalam mengembangkan usaha yang kita punya. Semakin lebar dan semakin luas relasi yang kita punya, maka akan memudahkan usaha kita yang akan kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan dari beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, sebagian besar menjadi ciri-ciri pada diri Anda, tetapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari dan perbaiki apa yang ada pada diri kita. Jika ingin menjadi wirausahaan sukses, maka semua ciri-ciri tersebut harus dimiliki pada diri kita. Kemudian akan muncul bagaimana strategi dalam mendirikan sebuah usaha. Banyak sumber strategi bagi seseorang yang merintis usahanya. Kalau kita baca dari beberapa biografi wirausahaan di dunia, ada banyak faktor yang membuat dia menjadi seorang wirausahaan, dari sesuatu yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dan dari yang kita rasa tidak bisa, ternyata di luar ekspektasi kita. Misalnya yaitu faktor keluarga.
Kalau dari keluarga pengusaha, biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk tampil menjadi pengusaha. Pada artinya secara genetik, menjadi turunan karena setiap hari kita akan bersentuhan dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri usaha. Yang kedua yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya menyediakan diri betul-betul punya niat, kemudian berani mencoba, mencari lingkungan orang-orang atau justru mempelajari secara detail dengan melihat usaha apa yang ingin kita pelajari. Rasakan, kemudian pelajari bagian per bagian, kemudian lakukan. Yang ketiga yaitu iseng-iseng. Terkadang iseng berhadiah atau kerja sampingan. Kadang-kadang orang yang main usahanya bukan itu dan itu sudah dimulai cukup lama. Kemudian mencoba-coba, iseng keluar dari kebiasaan, tapi ternyata yang iseng ini yang berhasil. Berapa kita lihat sesuatu yang dimulai keisengan ternyata sangat luar biasa. Seperti anak muda saat sekarang yang memanfaatkan bisnis melalui media online. Banyak mahasiswa kita lihat berpenghasilan ratusan juta per bulan. Hanya dengan melihat, kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual. Yang keempat yaitu coba-coba. Daripada enggak cobalah. Ada sedikit modal, cobalah. Ada kawan ngajak, cobalah. Kadang-kadang sesuatu yang kita coba-coba ternyata menyenangkan. Yang kelima, terpaksa. Misalnya faktor keturunan atau tekanan ekonomi yang memaksa untuk melakukan tersebut. Biasanya orang timur seperti kita melakukan sesuatu hal di bawah tekanan itu biasanya tidak akan lebih kuat dalam melakukan tugas. Jika secara profesional ada 3 cara memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Artinya betul-betul didesain, direncanakan, apakah sendiri dengan teman atau keluarga, atau dengan kata lain, didirikan dengan sengaja. Yang kedua, memiliki perusahaan. Artinya perusahaan yang sudah ada dan berani untuk membeli dengan harga yang sudah ada, dengan melihat apakah perusahaan dengan collab atau si pemilik ingin menjual karena alasan tertentu. Artinya, dengan membeli perusahaan, Anda menjadi lebih mudah, promosi bisa ditekan karena dia sudah mempunyai nama duluan, kemudian Anda tidak perlu mencari karyawan. Yang ketiga yaitu sistem kerja dengan manajemen, di mana pada akhirnya mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama tersebut disebut dengan franchiser dan yang menggunakan itu adalah Anda. Sekarang banyak di konteks suara laba seperti minuman, makanan yang telah mempunyai nama besar, kemudian Anda tinggal beli franchise-nya, hak manajemen, bahkan sampai produksi. Maka hanya tinggal melaksanakan semua yang telah didesain. Nah, lebih jauh kita bahas tentang franchise. Artinya adalah dukungan manajemen yang diberikan oleh franchise itu berupa banyak hal, sehingga memudahkan dalam hal berwirausaha. Artinya tinggal menjalankan saja, karena orang telah mengenal produk tersebut. Bahkan logo sudah terkenal sehingga tidak perlu promosi dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biasanya yang diberikan oleh franchise itu berupa pemilihan lokasi usaha, mulai bentuk bangunan setiap gedung, termasuk ruangan yang diperlukan. Bahkan pemilihan karyawan sudah didesain dan ditetapkan oleh perusahaan franchise tadi. Jadi tidak dituntut untuk berpikir melainkan nilai modal saja disiapkan dan bahkan iklan pun tinggal dinegosiasi dengan pihak franchise-nya. Jenis usaha itu banyak. Kalau masih bingung saya tertarik bidang apa ya, fashionnya di mana ya. Mulai dari sektor jasa, industri, perikanan, percetakan, pariwisata, dan lain-lain. Maka tinggal Anda yang menentukan fashion di mana. Tetapi yang paling menentukan bidang usaha yang dilakukan adalah yang pertama minat,
yang kedua modal, yang ketiga waktu, yang keempat laba. Terkait dengan modal, nanti bisa melakukan kerjasama dengan teman-teman, keluarga, atau Anda usahakan sendiri, atau Anda mencari sumber-sumber modal yang memungkinkan untuk percaya kerjasama dengan mereka, contohnya bisa sistem bagi hasil. Kadang-kadang ketika memulai usaha, dalam rancangan yang telah kita desain, ada beberapa yang perlu dilakukan sejak dini, karena banyak hal atau faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usahanya. Di antaranya yang pertama yaitu data atau informasi kurang lengkap. Jika ingin mendirikan suatu usaha, maka harus membutuhkan data lengkap sehingga Anda menjadi nyaman dalam usaha yang dijalankan. Misalnya, apa produknya, siapa konsumen, bagaimana marketnya. Yang kedua yaitu salah perhitungan bisa menyebabkan kolek. Misalnya kita berada di kota Bandung, di kota tersebut yang lagi booming jenis makanan A. Makanan A sangat laris di sana dan ada anggapan itu peluang yang akan dibawa ke Sumatera. Ternyata saat di Pulau Sumatera tidak cocok makanan tersebut, maka artinya tidak semua cocok di tempat orang untuk tempat kita. Contoh, di tempat dingin cocok makanan pedas, sedangkan di tempat panas tidak cocok. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pekerjaan salah. Yang keempat, kondisi lingkungan atau tempat dingin dengan panas. Selain hal di atas, perlu kita lakukan dalam memulai usaha adalah yang pertama, analisis kebutuhan usaha. Sehingga hal-hal yang harus dipenuhi oleh apakah namanya perusahaan atau pribadi dalam mendirikan dan menjalankan usaha dari awal sampai akhir. Harus dianalisis sedemikian rupa kebutuhannya. Kebutuhan beragam jenis di mana tergantung terhadap bidang usaha yang dilakukan. Lalu memberikan penilaian terhadap usaha tersebut sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa usaha tersebut layak untuk dilakukan. Pada prinsipnya ada dua modal. Yang pertama modal dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha. Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri membeli sesuatu berbagai hal dibutuhkan dengan uang. Yang kedua, modal keahlian atau skill. Besar kemungkinan jika ingin berhasil, pilih usaha yang memang fashion diri sendiri, sehingga mempunyai ketertarikan karena ada kemungkinan besar skillnya ada di sana atau justru lebih gampang mengembangkan keahlian dan usaha yang ditekuni. Modal keahlian adalah kemampuan untuk menjalankan usaha yang kita miliki ketika usaha tersebut sudah kita tetapkan. Pada prinsipnya ada dua jenis modal dalam usaha. Yang pertama modal investasi. Investasi artinya jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang serta umumnya telah lebih hitungan tahun. Artinya modal tersebut digunakan dalam konsep tidak pengembalian waktu cepat. Yang kedua yaitu modal kerja. Merupakan modal yang digunakan jangka pendek dan beberapa kali dipakai produksi. Artinya ketika dipakai dalam hitungan hari, jam, minggu, tahun, pasti bisa diprediksi waktu kembalinya. Modal investasi jangka panjang biasanya digunakan seseorang untuk membeli berbagai macam seperti tanah, bangunan, mesin, dan untuk menjalankan usaha atau kendaraan yang digunakan untuk usaha. Maka ini tentu saja tidak memerlukan waktu yang cukup cepat untuk pengembaliannya. Tetapi dalam bentuk investasi maka akan bisa menghasilkan dalam jangka panjang. Sumber-sumber modal dalam penunjang usaha yang jelas kebutuhan modal, apakah modal investasi maupun modal kerja dapat dicari berbagai sumber. Yang pertama modal sendiri, yang kedua modal asing atau modal dari luar usaha.
Misalnya dari pembiayaan suatu usaha secara gabungan dari rekan atau modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan usaha. Yang kedua, masa atau waktu yang diperlukan untuk mengetahui bayangan pengembalian modal, karena jangan sampai modal yang kita pakai tersebut terseret dan tidak bisa dikembalikan karena pada akhirnya keuntungan yang ingin dicapai. Yang ketiga, berapa besar biaya yang dikeluarkan dan estimasi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh. Yang pertama ada modal usaha sendiri, berasal dari uang sendiri. Keuntungannya kita tidak mempunyai beban dan ketakutan bagi diri sendiri, karena jika modal yang kita pakai modal sendiri, maka keuntungan untuk diri kita sendiri dan beban bersifat personal. Kedua, berbeda dengan modal asing berupa pinjaman, yang mana ada tekanan yang memaksa kita untuk mengembalikan modal tersebut, karena ada risiko yang kita punyai jika tidak bisa mengembalikan modal tersebut. Tempat usaha, di mana lokasinya dan tempatnya seperti apa, atau lokasi usaha. Lokasi merupakan tempat untuk melayani konsumen ketika suatu saat nanti memilih usaha yang dilakukan. Lokasi sangat menentukan keberhasilan terhadap usaha yang akan dijalankan, misalnya lokasi penyimpanan barang atau gedung. Yang ketiga yaitu tata letak. Diperlukan atau dilakukan oleh seorang pengusaha terhadap lokasi yang akan dipilih, mulai gedung, bangunannya, misalnya tempat parkirnya memungkinkan atau tidak untuk datang para konsumen meletakkan kendaraannya. Penentuan ini banyak pertimbangan yang dilakukan mulai dari keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Misalnya hotel, semakin indah tempat lokasinya, maka semakin banyak orang yang mengunjunginya. Dan juga tata letak lokasi dapat mempengaruhi terhadap harga hotel itu sendiri. Hal yang diperhatikan dalam penentuan lokasi, yang pertama jenis usaha. Yang kedua, seberapa dekat konsumen yang akan ditujui. Misalnya mahasiswa, maka lokasinya adalah dekat kampus. Yang ketiga yaitu dekat dengan bahan baku yang akan digunakan. Jangan sampai bahan baku jauh dari tempat usaha. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita butuhkan adalah tenaga kerja handal yang memiliki skill, penampilan, moral, cara berkomunikasi, sehingga ini bisa menjadi nilai jual bagi konsumen. Contohnya kafe yang dibutuhkan tidak hanya mau bekerja, melainkan penampilannya, good looking, tingginya, ada sopan santun dan mudah senyum. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Misalnya dengan pemerintah, dekat dengan lembaga keuangan, kondisi masyarakat harus dapat dipahami betul, karena jangan sampai ketidakpahaman dapat menjadi risiko terhadap usaha kita. Baiklah, sekianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.